Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rusdianto dari Petani Channel. Kali ini saya akan bertanya-tanya tentang bagaimana kesulitan dan penanganannya setelah ada penyakit-penyakit di dalam pertanian cabai miliknya Bapak ini. Ya, terima kasih. Kami akan menyampaikan beberapa teknik budidaya tanaman cabai yang kami terapkan di kami, kelompok tani, dan para individu, para petani di Dukun Jaka. Yang pertama, sistem budidaya tanaman cabai, faktor keberhasilan adalah di teknik budidaya itu sendiri. Untuk teknik budidaya yang pertama kita adalah tidak lepas dari pengolahan lahan, dan untuk pengolahan lahan sendiri kita sudah pakai modern, kita sudah pakai kultivator, dan untuk penanganan OPT atau organisme pengganggu tanaman, setelah teknik-teknik yang kita lakukan, pengolahan lahan, terus pemberian pupuk, tentunya pupuk yang berimbang. Jadi kami menerapkan semi organik di pupuk kandang, terutama yang kami aplikasikan, dan juga NPK. Oh iya. Ini Pak, untuk penanganan penyakit seperti kutu kebul mungkin atau kembung dan juga lalat buah itu, untuk Bapak ini penanganannya bagaimana ya Pak? Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, untuk penyakit ya, karena sebenarnya kita ini di luar prediksi. Alhamdulillah harga cabai melambung tinggi, tapi ini memang banyak faktor yang menyebabkan harga cabai yang tinggi ini. Yang pertama adalah faktor kegagalan para petani itu sendiri. Untuk penyakit, misalnya layu fusarium ya, itu kita pencegahannya dari pengolahan lahan. Di pengolahan lahan kita pastikan pupuk kandang yang kita pakai sudah matang, kita kasih trikoderma di lahan itu sebelum tanam. Terus untuk mencegah layu fusarium, dan untuk penyakit jamur itu kita kalau awal kita pakai bahan aktifnya mangkosep. Tapi kalau pohon atau cabai itu sudah rimbun seperti ini, kita pakai bahan-bahan aktif kayak dimutamov itu dan yang lain-lain. Jadi kita tambahi bahan aktifnya, tidak cuma satu macam. Oh iya. Ini Pak, tanaman cabai panjenengan ini kan masih sangat lebat sekali. Ini udah panen berapa kali ini Pak ini? Ini untuk panen sudah, alhamdulillah sudah 10 kali panen. 10 kali Iya. panen, iya. Terus ya ini memang penyakit juga ada, tapi hamanya juga lumayan banyak ini. Kayak kutu kebul itu kita pengendalian cuman pakai bahan aktif abamectin saja. Oh, Jadi iya. kita cuma satu jenis bahan aktif. Ini Pak, untuk sistem penjualannya Pak, ini panjenengan bawa ke pasar sendiri atau mungkin diambil tengkulak? Nah, kalau untuk sistem penjualan itu yang kita teman-teman kelompok tani itu kita masih kesulitan. Sebagian besar kita masih menjual ke tengkulak, walaupun kita pernah menjalin kerjasama, tapi memang karena penyediaan barang harus kontinu dan kita sendiri tak mampu, akhirnya kita cari pasar yang kita punya, kita bisa jual, tidak harus menuntut kontinu. Oh iya gitu. Ini Pak, kalau tanamannya bagus, perawatannya maksimal, itu bisakah berapa kali petik atau mungkin sampai jangka panjang pun masih dapat dipanen? Untuk cabai itu sebenarnya panen itu bisa beberapa kali ya. Artinya ketika daun sudah tidak ada pun nanti kita kasih pupuk lagi, pupuk NPK sama pupuk kandang tambahan, itu masih bisa tumbuh lagi, artinya masih bisa berbunga kembali, bisa kita panen kembali.
Jadi kalau awal seperti ini sudah 10 kali, ini lebih dari 10 kali lagi ini panen bisa mencapai 30 sampai 35 kali. Itu panen yang pertama. Itu dipupuk lagi masih bisa tumbuh lagi. Untuk satu pohon itu Pak, kira-kira bisa menghasilkan berapa Pak ini? Untuk satu pohon cabai itu kita rata-rata ya 0,5 sampai 0,7 kg lah. Oh iya. Tapi kalau nanti kita rawat kembali itu bisa lebih dari itu. Jadi perawatan, perlakuan terhadap cabai itu sendiri yang menentukan hasil panen. Pak, ini kan sekarang harga cabai sedang melambung tinggi nih Pak. Kira-kira untuk harga saat ini keuntungannya bagaimana ini Pak? Ya, kalau untuk analisa kami, cabai itu memang per hektarnya itu kan asumsinya sekitar 100 juta ya. Jadi, tapi itu termasuk, jadi kita dari awal sewa lahan dan sebagainya itu mencapai itu. Nah, dengan biaya produksi cabai itu sendiri kita perkirakan adalah 8.000 sampai 10.000 per kilogram. Artinya kalau harga cabai itu 40.000 misalnya, kita sudah untung 30.000 per kilonya. Kalau lebih dari 40.000 ya kita asumsi kita seperti itu. Oh iya. Saya kira itu sudah cukup Pak. Mungkin ada motivasi bagi para petani muda Indonesia, karena saat ini sangat jarang sekali petani-petani muda yang segan untuk terjun di dunia pertanian. Mungkin motivasinya bagaimana ini Pak? Ya, untuk para petani di Indonesia, mari kita bareng-bareng kita semangat untuk budidaya hortikultura, terutama tanaman cabai. Kita sebagai petani muda di Indonesia tetap semangat untuk membudidayakan hasil pertanian di Indonesia. Oke. Sekian dulu dari saya Pak, terima kasih. Mungkin ini dari obrolan-obrolan kita, semoga bermanfaat bagi para petani-petani di Indonesia. Terima kasih. Ya, sama-sama. Iya. Baiklah para pemirsa, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Wiono, salah satu anggota kelompok tani Ngudira Harjo di Dukuh Jerakah ini. Dari itu semoga bermanfaat dan dapat memotivasi para petani seluruh Indonesia. Sekian dulu dari saya, terima kasih.